Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dina Ekawati. Saya akan membahas mengenai pemberian gadget pada anak usia dini. Isu mengenai pemberian gadget kepada anak usia dini menjadi topik hangat yang banyak diperbincangkan dalam ranah pendidikan dan psikologi perkembangan. Di satu sisi, gadget dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Anak-anak dapat belajar mengenal angka, huruf, warna, dan bentuk melalui berbagai aplikasi edukatif yang tersedia secara gratis maupun berbayar. Penggunaan gadget secara tepat dapat membantu menstimulasi daya pikir anak dan meningkatkan kreativitasnya. Marisa dan Wahyuni, 2022. Namun di sisi lain, jika penggunaannya tidak diawasi dan tidak dibatasi, gadget dapat menjadi ancaman bagi perkembangan anak. Ketergantungan pada gadget dapat menurunkan motivasi belajar anak, membuat mereka enggan berinteraksi sosial, serta menyebabkan penurunan kemampuan komunikasi. Anak-anak yang terlalu lama menggunakan gadget cenderung menunjukkan perilaku pasif, mudah marah, dan kurang memiliki empati terhadap lingkungan sekitar. Lestari dan Fauziah, 2021. Fenomena ini semakin kompleks ketika melihat kenyataan di lapangan, di mana banyak orang tua memberikan gadget kepada anak-anak mereka bukan untuk tujuan edukatif, melainkan agar anak anteng atau tidak mengganggu aktivitas orang tua. Salah satu alasan utama pemberian gadget kepada anak adalah karena orang tua menganggapnya sebagai solusi praktis dalam mengelola perilaku anak di rumah, terutama ketika tidak ada alternatif bermain yang tersedia. Nurjanah, 2020. Dengan begitu, pemberian gadget kepada anak usia dini merupakan isu yang bersifat dua sisi, yaitu memiliki manfaat jika digunakan dengan bijak, namun juga membawa risiko jika tidak dikendalikan. Oleh karena itu, penting untuk melihat isu ini secara menyeluruh dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, pola pengasuhan, serta kesiapan anak dalam menerima teknologi digital sejak dini. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah pemberian gadget pada anak usia dini adalah menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan merangsang tanpa ketergantungan pada gadget. Ini berarti fokus pada pembelajaran berbasis bermain dan interaksi langsung. Bagaimana melakukannya? Langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya dan merangsang tanpa ketergantungan gadget meliputi: 1. Rancang ruang belajar yang menarik. Buat ruang belajar yang merangsang panca indera anak. Gunakan berbagai tekstur, warna, dan bentuk. Sediakan area bermain yang beragam, termasuk area untuk bermain peran, area konstruksi, balok, area seni, kertas, cat, tanah liat, dan area membaca, buku gambar, buku cerita. Pastikan ruang belajar aman dan nyaman bagi anak. 2. Gunakan material konkret dan aktivitas praktis. Gunakan mainan dan alat peraga yang nyata dan konkret untuk pembelajaran. Anak usia dini belajar paling efektif melalui pengalaman langsung. Contohnya, gunakan balok untuk belajar matematika, pasir kinetik untuk belajar tentang tekstur, dan boneka untuk bermain peran dan mengembangkan keterampilan sosial. 3. Bermain peran aktif. Guru dan orang tua harus berperan aktif dalam permainan dan aktivitas anak. Berinteraksi langsung dengan anak, ajukan pertanyaan terbuka, dan dorong anak untuk mengeksplorasi dan bereksperimen. Bercerita, menyanyikan lagu, dan bermain bersama akan membantu perkembangan bahasa, kognitif, dan sosial emosional anak. 4. Kegiatan luar ruangan. Sertakan banyak kegiatan luar ruangan dalam jadwal belajar. Bermain di taman, menjelajahi alam, dan melakukan aktivitas fisik akan membantu perkembangan motorik, koordinasi, dan kreativitas anak. Pengalaman sensorik dari alam juga sangat berharga. 5. Berkolaborasi dengan orang tua. Kerjasama dengan orang tua sangat penting. Berbagi informasi dan strategi pengelolaan penggunaan gadget akan membantu menciptakan konsistensi di rumah dan di sekolah. Berikan panduan dan saran pada orang tua tentang aktivitas yang bisa dilakukan bersama anak di rumah. 6. Evaluasi dan adaptasi. Amati perkembangan anak dan sesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Jika anak menunjukkan minat pada suatu aktivitas tertentu,
manfaatkan minat tersebut untuk pembelajaran. Jika anak mengalami kesulitan dalam suatu aktivitas, berikan dukungan dan bimbingan yang sesuai. Dengan fokus pada pembelajaran berbasis bermain dan interaksi langsung, anak usia dini akan mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan emosional yang kuat tanpa ketergantungan pada gadget. Lingkungan belajar yang kaya dan merangsang akan membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun penggunaan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada dosen pengampu. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.